Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Katim Wajah, ibu-ibu, tamu dari Kasubdit Seni dan Budaya Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbele, bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok Rudat dan kelompok Hadroh ya, Hadroh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita ketiban durian ya, durian runtuh begitu ya. Ada tamu dari Jakarta, alhamdulillah hadir di kantor urusan agama Kecamatan Sekarbele untuk hajatan, nanti disampaikan oleh Bu Haja dan tim. Marilah kita awali acara kita dengan mengucapkan suratul Fatihah. Semoga apa yang dihajatkan oleh tim dari Jakarta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana selanjutnya kata-kata penerimaan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbele, Bapak pada yang kami hormati Ustaz Tantowi Johari SHI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Ibu Ketua Kementerian Agama Wilayah Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ibu-ibu, mbak-mbak yang cantik dari Kasubdit Seni dan Budaya Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Selamat datang di tempat kami, walaupun bentuknya agak panas, tapi insya Allah hati kami menerima dengan kedinginan, dengan menyejukkan. Teman-teman penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Mami, Tiang, baru 1-2 minggu kami sudah pindah ke sini, mutasi di sini. Kemarin di KUA Kecamatan Mataram, sekarang sudah 3 minggu ini berada di KUA Kecamatan Sekarbele. Jadi sebut-sebut Sekarbele awal itu selalu salah, selalu saya ucapkan KUA Kecamatan Mataram ya. Teman-teman penyuluh KUA Kecamatan Sekarbele, Mami Tiang dari tim Rudat, tim Hadroh, semua mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah, serta mudah-mudahan perkumpulan kita di hari ini dicatat menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mbak-mbak yang cantik yang bisa datang ke sini ya sebagai ajang silaturahim. Sudah menikah kan, Mbak ya? Belum? Dua-dua dengan Mbak siapa sih, Pak? Ya, saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Tantowi Johari. Mbaknya nama Mbak siapa? Anissa, Mbak. Oh iya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya Ibu, Mbak semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kunjungan semua mbak-mbak, ibu-ibu yang ada di sini insya Allah mendapatkan keberkahan dan menjadi silaturahim, karena kita ini jauh ya,
mudah-mudahan hari ini bisa dekat di hati. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, semua hadirin rahimakumullah, kami dengan ketulusan hati mohon maaf dan beribu-ribu maaf atas keadaan kantor kami yang seperti ini. Ya, awalnya panas, kami turunkan kipas angin yang ada di atas lalu turun ke sini. Ya, kurang mempersiapkan lah. Artinya semua itu mungkin kesalahan kami, dan mudah-mudahan besoknya kami akan siap untuk menyambut mbak-mbak semua. Ya. Dan yang terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Hadrah dan mami-mami tiang yang tim Rudat di sini bisa tulus ikhlas datang ke sini untuk bisa bersilaturahim juga. Dan kami belum bersilaturahim ke kelurahan dan kecamatan, dan mudah-mudahanlah besok insyaallah kita akan silaturahim untuk memperkenalkan diri. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada banyak ilmu yang kami dapatkan dari ibu-ibu Kasubdit, ibu ketua, bimbing kami bagaimana caranya nanti, dan Pak Ketua Pokjaluh, Pak Haji Subakti, beliau ini tua tapi muda. Beliau tua tapi muda. Dan mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Tuan Guru Bajang nih ya, Bapak Tantowi Jauhari SHI atas sambutan dan kata-kata penerimaannya. Acara selanjutnya kita langsung kepada Ibu Tim. Oke, Bu Ajah dulu. Ada sambutan Bu Ajah? Ya, disilahkan. Kalau mau langsung silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu dari Subdit Seni Budaya dan Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak KUA Sekarbile, Bapak Ketua Pokjaluh, teman-teman penyuluh di Kecamatan Sekarbile, dan yang saya hormati tim dari Hadrah dan tim dari Rudat ya, yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan sudah hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, keafiatan sampai hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sampai nanti kita bisa menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama ucapan terima kasih kami sampaikan ya, kami dari Kanwil kemarin sudah menghubungi Ketua Pokjaluh untuk menyambung maksud dan tujuan dari Subdit Seni Budaya, bahwa kehadiran beliau di sini adalah untuk ingin bertemu dengan beberapa tim yang menjadi bagian dari seni budaya Islam. Alhamdulillah bisa terlaksana, bisa berjumpa di pagi hari ini berkat dari sambung yang luar biasa dari Ketua Pokjaluh dan Pak KUA. Terima kasih sudah menyiapkan tempat di sini untuk bertemu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti akan lebih lebih banyak disampaikan oleh tim dari pusat, bahwa kemarin beliau ini tujuannya adalah ingin melihat perkembangan seni budaya di Nusa Tenggara Barat dan ingin mendata apa keberadaan dari perkembangan seni budaya ini. Dan tentunya kami dari Bimas Islam sangat menyambut dengan baik, karena bagaimanapun kita juga harus memiliki data itu, karena setelah
saya masuk di Bimas, saya juga baru Pak KUA di sana gitu. Seperti beliau baru di sini, saya baru belum 1 tahun, hanya baru 8 bulan mungkin di sana menggantikan Ustaz Sadia. Pertama saya masuk, memang waktu itu langsung diselenggarakan Festival Seni Budaya Islam, kolaborasi qasidah dengan seni budaya. Saya waktu itu baru masuk di sana. Nah, harapan kami tahun ini terselenggara kegiatan itu, tapi tadi sudah berbincang dengan ibu-ibu dari Subdit Seni Budaya. Memang di semua tempat permasalahan kita adalah bintang masih bertaburan di mana-mana. Artinya kita belum bisa melaksanakan kegiatan untuk sementara ini. Tapi mudah-mudahan ada terang menderang di akhir tahun atau di pertengahan tahun. Artinya bahwa seni budaya ini harus dipertahankan, Bapak Ibu, merupakan syiar kita di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai ini tergeser kalau menurut saya dengan dengan seni-seni atau dengan yang banyak sekali musik-musik modern yang diperdengarkan di tengah-tengah masyarakat, apalagi di generasi-generasi muda kita. Mungkin tujuan utama dari Subdit tadi sudah saya sampaikan. Sedikit mungkin akan lebih banyak nanti akan disampaikan oleh ibu berdua. Tentunya mudah-mudahan harapan kami ini awal dari perkembangan seni budaya di Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan dengan terdatanya ini ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tentunya akan mempertahankan seni budaya di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu laksanakan pada hari ini, bantuan dan maupun sumbangsihnya bisa menjadi amal kita. Dan terima kasih banyak sudah hadir, dan terima kasih Pak Ketua Pokjalus sudah menyambungkan kami dengan kedua grup ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja. Kita lanjut ke acara inti, nggih. Disilahkan mungkin bagaimana teknisnya, apakah mungkin nanti diselingi dengan penampilan yang hadroh ya gitu ya. Disilahkan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, di sini sudah hadir bersama kita semua Ibu Ketua Tim Penerangan Agama Islam Kanwil Nusa Tenggara Barat. Lalu yang kami hormati tuan rumah yang luar biasa pada pagi hari ini, Bapak Kepala KUA Kecamatan Sekarbele. Sudah pas pronunciation-nya sesuai dengan NTB. Dan juga yang saya hormati Bapak Ketua Pokjalu, rekan-rekan dari KUA, serta yang sudah hadir pada pagi hari ini, 2 lembaga dari Hadro dan juga dari Rudat. Terima kasih kehadirannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini di cuaca NTB yang cukup cerah pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat bersua, bersilaturahmi. Sebenarnya saya agak kaget dengan penyambutannya ya. Kemarin rekan saya, saya Nurika dan rekan saya Anissa, izin memperkenalkan diri, kami dari Subdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam. Kemarin sudah WA Bu Ella, Ibu, kita mau ke lembaganya saja gitu. Ternyata dikumpulkan di sini, Masya Allah. Dan mau nikahin Anissa boleh Pak? Kalau saya sudah sold out. Dan dengan sambutan yang luar biasa ini, agak kaget saya sama Anissa. Wah, jadi nggak enak gitu ya. Maksud kami hanya ingin bersilaturahmi, tapi alhamdulillah difasilitasi dengan luar biasa. Dan tentunya ini membawa semangat juga untuk kami. Ternyata seni budaya di Nusa Tenggara Barat itu masih punya energi yang positif, masih berkembang dengan baik begitu. Dan
tentu tujuan kami ke sini Bapak Ibu, di pusat di Kementerian Agama itu ada subdit yang membawahi terkait seni budaya Islam begitu. Namun memang beberapa tahun terakhir ini kami terkait pendataan lembaga itu masih kurang maksimal begitu. Nah, kemarin arahan dari Buka Subdit, karena tadi sudah disinggung tahun ini tidak ada kegiatan gitu ya Bu, akhirnya kita berfokus untuk pendataan terkait lembaga-lembaga yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kami yakin lembaga seni yang ada di daerah itu pasti punya potensi yang luar biasa, hanya mungkin selama ini belum tereksplor, hanya mungkin selama ini belum terfasilitasi gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya pendataan ini kami bisa membuka jalan untuk bisa berkolaborasi, kemudian mungkin nanti juga membuka hal-hal lain yang bisa untuk mengembangkan seni budaya Islam di wilayah daerah begitu. Lalu tentu kemarin kita sudah mengirim ya beberapa link yang perlu diisi. Di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu diisi. Apakah lembaganya sudah terdaftar mungkin di Dinas Kebudayaan, atau mungkin sudah punya legalitasnya gitu, ataukah selama ini sudah ada pengurusnya yang punya struktur yang jelas. Kemudian bagaimana dengan kondisi keuangan, itu kan sangat penting ya Pak untuk sebuah lembaga, karena kalau berbicara tentang seni budaya kita pasti ada biaya operasional untuk latihan, mungkin juga tadi disampaikan ada pelatih kita iuran nih gitu ya. Terus juga ketika tampil namanya seni budaya pasti tidak lepas dengan kostum, kemudian juga mungkin make up dan lain sebagainya gitu. Akhirnya itu perlu ada dukungan-dukungan ya. Nah, mungkin nanti dari masing-masing lembaga boleh menyampaikan dalam artian secara singkat apa saja sih keadaan yang ada dari masing-masing lembaganya. Lalu bagaimana juga dengan pengembangan seni budaya selama ini, apakah sudah punya prestasi barangkali, apakah selama ini menghasilkan karya-karya, misalkan Rudat nih sudah hadir di ajang nasional misalkan, atau selama ini sering dilibatkan di event-event kebudayaan gitu. Kalau tadi yang di Hadroh sering dilibatkan di kegiatan di Badan Remaja Masjid Indonesia gitu. Nah, tidak apa nanti disampaikan ke kami agar kami bisa laporkan bagaimana data-data ini nanti untuk menjadi dasar kebijakan-kebijakan yang akan diambil terkait seni budaya Islam gitu. Dan kami juga berkomitmen bersama-sama dengan Kanwil agar kita sama-sama berkolaborasi. Kadang seni budaya Islam atau lembaga itu tidak terlihat gitu ya Pak ya, karena kalau misalkan kita tidak diberikan panggung, ya bagaimana kita bisa tahu kalau misalkan ada lembaga seninya gitu. Nah, mungkin dengan adanya silaturahmi ini nanti dari pihak Kanwil sudah tahu nih, oh ternyata di Kecamatan Sukarbele Sukarbele itu ada banyak sekali lembaga-lembaga yang bisa kita nanti kalau misalkan ada acara kita kolaborasikan nih gitu, atau misalkan ada kegiatan yang terkait seni budaya boleh nanti kita diajak gitu begitu. Sebenarnya waktu saya juga masih baru ngomong-ngomong baru, saya juga masih baru Bapak. Jadi dulu saya awal-awal masuk CPNS di kantor itu dulu ada Bapak namanya bantuan alat seni musik seni budaya Islam kala itu. Tapi ya qadarullah karena mungkin sekarang banyak bintang-bintang tadi ya, sekarang belum bisa lagi untuk tersalurkan kembali. Nah, mungkin dengan adanya pendataan ini, dengan adanya keluhan-keluhan atau fakta yang ada di masyarakat, itu bisa menjadi landasan untuk kita perjuangkan kembali gitu. Namun ya kita berdoa bersama saja ya Bu dengan kondisi yang saat ini. Semoga kalau tadi ada iuran, ada dan sebagainya, semoga itu menjadi ladang pahala juga ya untuk para teman-teman penggerak seni budaya gitu ya di daerah, agar tetap sama-sama bisa tetap mempertahankan budaya di daerah masing-masing gitu. Nah, tadi disinggung juga mungkin setelah ini boleh ditampilkan
cuplikannya ya Pak ya, satu lagu barangkali untuk kita bisa saksikan bersama, dan nanti dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing lembaga, bisa menjelaskan terkait bagaimana keadaan lembaganya masing-masing begitu. Dapat salam dari Ibu Kasubdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam untuk rekan-rekan dari lembaga maupun di KUA. Semoga kita sama-sama bisa mengembangkan dan juga melestarikan seni budaya di Indonesia. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya disilahkan untuk sama-sama kita sharing ya kepada tim hadroh. Mungkin Opik atau yang mewakili untuk hadroh, dan nanti untuk tim Ruda siapa Pak? Ustaz Runggo? Ya, Ustaz Haji Azhar atau yang lain. Kita mulai nggih? Kita mulai Ibu dengan hadroh dulu. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Bapak Kepala KUA Kecamatan Skarbele dan segenap jajaran, kemudian yang kita sama-sama hormati muliakan dari perwakilan dari Bimas Kanwil ya, yang berkesempatan hadir, dan rekan-rekan hadroh dan Rudat yang berkesempatan hadir. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati dan rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan, kami dari perwakilan dari pengurus ya hadroh ya yang ada di Mataram, wabil khusus di lingkungan Kebon Bawak Timur, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan. Nah, alhamdulillah hadroh kami, majelis kami sudah lama berdiri sejak tahun 2020, dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis ya untuk syiar sholawat di kampung-kampung. Alhamdulillah dari sekian latihan yang kita laksanakan, alhamdulillah membuahkan hasil, dan kita alhamdulillah sering diundang juga ya di berbagai event, terutama di event maulidan. Kadang kalau udah musim maulid kita diundang. Kemudian kemarin juga kita pernah diundang di acara pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Ampenan, alhamdulillah. Selain itu juga kemarin kita juga alhamdulillah pernah membawakan penghargaan ya untuk kampung kita, wabilus majelis kita, di acara event ya lomba hadroh sekecamatan Ampenan ya, sekecamatan Ampenan. Alhamdulillah walaupun latihannya alhamdulillah kita dapat juara 3 ya. Kemudian kalau ada undang-undangan GPKP RMI, keremajaan, pemuda, masjidan, alhamdulillah kita sudah 3 kali diundang. Kemarin insya Allah besok juga hari Sabtu kita akan diundang kembali dalam acara munasnya. Dan kalau ada akikah itu ultah, alhamdulillah kita juga sering diundang ya. Selain itu dari sini kendala kita ya, dalam hadroh ini, sejak berdirinya hadroh ini kita kendala sama alat dulu. Alat dari awal kita nyicil alatnya, dari satu persatu alat kayak gini, rebana kayak gini, kita beralih ke rebana yang lain kita beli. Kalau ada iuran, kemudian kalau ada undang-undangan, alhamdulillah kita bisa tambah alat-alatnya, kita dibeli. Kemudian dari sekian undangan kita juga bisa mengkombinasikan dengan baju seragam gitu. Alhamdulillah sekarang bajunya udah ada ya. Udah ada, dan kalau ada tampilan atau
event-event undangan kita bisa pakai untuk baju seragamnya. Kemudian harapan kami dari majelis hadrah kami ini, semoga ini dari Kementerian Agama ya dan sebagainya bisa memperhatikanlah alat musik seni musik Islami ini untuk kedepannya, biar syiar sholawat di kampung-kampung ya, di kota-kota kita bisa tetap terisi ya. Ini juga sebagai sarana kita berdakwah, maka kita perlu untuk memberikan semangat motivasi untuk anak-anak muda, adik-adik kita ini untuk selalu dekat sama sholawat agar semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Selain itu juga kita selalu mengkombinasikan bukan hanya remaja saja, adik-adik di bawah kita selalu kita regenerasi. Ini alhamdulillah adik-adik ini dulu sejak mulai hadrah dia usianya masih SD dulu. Sekarang sudah aliyah sekarang. Iya, sekarang sudah besar, kelas 3 sudah sekarang ini. Nah, udah kelas 3, udah aliyah sudah tambah ya kesibukannya. Sekarang kita mempersiapkan adik-adik di bawah kita ini untuk regenerasi selanjutnya. Orang tua juga kalau ada kita buat majelisan sholawat kita undang, beri alhamdulillah hadir ibu-ibu itu datang antusiasnya duduk bersama dengan kita, pembacaan maulid, tausiah juga ya, kita adakan di majelis tersebut. Terakhir sound system aja ini ya. Ya, kalau kita latihan dan sebagainya itu kendala, tidak bisa kita napas aja ini. Pakai napas kita bersuara, mungkin ada sebagai tambahan napasnya itu. Napasnya ini perlu kita yang namanya sound system ya dan sebagainya, mungkin perlu diperhatikan sama ya dari Kementerian Agama untuk bisa memperjuangkan alat seni Islami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad ursila wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Yang sama-sama kita ta'zimi, muliakan akhina al-aziz Al-Ustaz Haji Tantowi Johari sebagai tuan rumah ya. Jadi kepala kantor urusan agama, sekalipun sudah sampaikan tadi sama beliau ini saya masih lebih tua. Beliau termuda, makanya saya sampaikan Dinda Ustaz Tantowi Johari. Kepada Ibu Ketua Tim dari Kasubdit ya, dari Kementerian, beliau dari wilayah yang sama-sama kita ta'zimi pula, rekan-rekan staf dari KUA Skarbela, para pemain atau pengurus baik itu seni tari rudat maupun hadrah yang saya banggakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan berupa iman dan Islam ini, sehingga kita bisa berada di tempat yang sama-sama kita cintai, yaitu Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Skarbela. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan ke hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, utamanya dari Kasubdit Kementerian Agama Pusat ya. Ingin kita besok Ustadz jalan-jalan ke Jalan Banteng Barat 3 dan 4 ya. Sering yang ke sana dulu dalam ya Tamrin sekarang yang dulu kita ya Kemenhad sekarang yang pakai ya, yang di Banteng itu berarti Tamrin kita gitu. Okay. Baik, terima kasih informasinya. Okay. Selanjutnya dari seni tari rudat, saya ingin sampaikan secara historis dulu ini. Memang rudat ini
Dulu sempat TPI mewawancarai saya, begitu dijadikan dulu salah satu kepengurusan, belum jadi penasehatnya dulu. Masih itu bajang-bajang sama beliau ini. Datang dari beberapa kru TV mewawancarai tentang bagaimana sih tari rudat ini di Pulau Seribu Masjid ini. Jadi historisnya sudah kita sama-sama tahu bahwa begitu perkembangan Islam masuk ke Pulau Lombok, itu Nusantara ini, itu dulu misi-misi pembawa atau pendakwah agama Islam itu tidak lepas dari bagaimana dia mengikat, ya katakan santrinya, ya medan dakwahnya, atau orang-orang yang mereka ingin kumpulkan itu dibuatkan sebuah perkumpulan. Akhirnya salah satu diantaranya tidak luput dari bagaimana dia mengangkat tentang seni Islam ini gitu, ya. Seni Islam ini kemudian dipadukan dengan bagaimana kearifan lokal waktu itu. Kearifan lokal kita di Indonesia, kalau yang tarik sejarahnya ini, kalau di Lombok ini, NTB ini, kita Kesultanan Hasanuddin ya di Sulawesi itu dulu yang sempat mengekspansi dia punya kerajaannya itu ke Bima maupun di Lombok ini. Beliau itu adalah dikenal dengan ayam jantan dari timur. Apa sebenarnya yang kita ingin tarik dari sini? Gerakan-gerakan rudat itu, ya, gerakan-gerakan rudat yang dominan dia dengan gerakan tangan dan kaki plus body. Artinya bahwa yang terlihat itu adalah sebuah jurus-jurus silat gitu di rudat ini. Karena itu seiring dengan itu supaya lebih indah gitu, maka dibuatkanlah rebana, ya. Dibuatkan rebana sebagai iringan dari jurus-jurus atau tarian-tarian rudat itu. Sehingga seperti yang kita sampaikan dan saksikan sampai sekarang ini, itulah dia rudat itu. Kemudian bagaimana kemudian di beberapa tempat sampai kami yang di Kekale ini, memang historisnya dulu orang-orang tua kami ini adalah orang-orang yang sering dipakai di kerajaan gitu, kerajaan. Sehingga ada kedatuan kami di Kekale ini dan piagamnya ada beberapa bentuk kedatuan itu, sehingga ini rudat ini menjadi salah satu dia benteng bagaimana sebuah kedatuan itu terlihat di masyarakat. Karena itu ciri khas rudat itu adalah dia punya pemain itu 12 sampai 15 orang. Kalau ada 12, satu orang jadi katakan jadi pemandu atau komandonya gitu. Layaknya bagaimana sebuah prajurit itu dikomandoi oleh satu orang. Nah, jadi selebihnya itu adalah sekeh namanya. Sekeh itu yang menabur gendang itu. Oleh karena itu, seperti yang kita saksikan saat ini, bahwa tari rudat ini tidak lepas dia kaitannya dengan bagaimana budaya Islam. Nah, berhubungan dengan hajat-hajat dari Kasubdit saat ini, dulu tadi sempat sampaikan sama Ibu, ada Pak Ramiun namanya di Dikbud itu dulu yang sering membina rudat-rudat ini. Sampai waktu itu kami di Karya Lestari namanya, mohon maaf kita perkenalkan, Karya Lestari ini sempat mau ke ajang nasional dulu. Cemuh anak-anak ini mau ke Jakarta gitu. Tapi ya namanya sebuah manusia ya pilih kedekatan gitu kan. Kami tidak dekat dengan pemerintah waktu itu kan, enggak jadi berangkat. Itu yang membuat kekecewaan di kalangan kami sebagai pelaku seni tari budaya Islam ini. Tapi kami tidak pesimis. Terus kami kencangkan ya bentuk-bentuk latihan kami aturkan jadwalnya. Awalnya belum ada kepengurusan secara resmi Bu Hajah dulu. Sehingga begitu Afwan sempat di Lingkar Selatan, saya DPR kita genjot itu, bantu segala macamnya, sampai dia sekarang sudah berbadan hukum. Ada akte notaris kepengurusannya lengkap, ya resmi dia. Dan masalah manajemen keuangan, alhamdulillah sudah kita latih adik-adik ini yang menjadi pengurus rudat Karya Lestari saat ini. Berbicara masalah event, bagaimana dia rudat ini, alhamdulillah seperti disampaikan oleh dari seni hadrah tadi, tidak kalah cepat dia di Astoria. Sudah belakangan ini, kemarin ini kami ada dari kementerian juga datang ya, itu di Islamik juga sempat, dan di beberapa tempat dia menjuarai yang Karya Lestari ini. Seperti sampaikan tadi, dulu Pak Ramiun juga sempat kecewa gitu karena rudatnya nggak pernah dapat panggung waktu itu. Kenapa? Karena memang kami ini berawal dari tadi itu
dari gerakan silat itu, karena kami di Kekali ini ada pendekar kami almarhum dulu Pak Mantiang, Pak Barudin itu sampai ke PON waktu itu. Ini yang kita minta melatih kita gerakan-gerakan silat yang betul-betul. Nah ini yang menjadi daya tarik dan nilai plusnya gitu. Sehingga inilah yang kemudian kami jadikan sebagai sebuah seni yang kita lestarikan. Makanya namanya Rudat Karya Lestari. Oleh sebab itu nanti kalau dari dekatnya tadi kami berharap untuk kita sama-sama kan. Kalau kami di sini mau bawa alatnya agak berat gitu. Kalau di tempat barangkali ya kapan-kapan nanti kita tampilkan, dan di YouTubernya sudah di-upload sampai ke tingkat nasional. Okay? Karya Lestari deh, okay? Nanti kita coba. Barangkali ini sejarah dari seni Rudat Karya Lestari di Kekali Kijang ini. Sama harapannya barangkali dengan dari Hadrah. Kalau kami di sini memang sudah dapat bantuan, tapi sifatnya itu adalah swadaya, bukan dari pemerintah. Kalaupun dari pemerintah hanya berupa trofi dulu di ajang-ajang bergensi itu kita hanya dapat trofi. Dan kalau pendataan, saya sampaikan pendataan dari kebetulan kami penyuluh, sering kami upload update datanya seni-seni, bukan hanya Rudat. Saya rasa kami punya zikir zaman juga di Kekali ini, dan Hadrah juga ada adik-adik remaja sudah booming dia di event-event tahun baru kemarin Islam kita tampilkan, bahkan dia sampai lomba kemarin di Lombok Tengah ya, dapat ya Hadrahnya yang Izzatul Islam namanya yang di Kekali ini Hadrahnya. Nah, barangkali ini sekelumit tentang bagaimana seni tari Rudat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh dari Kasubdit ya Kementerian Agama ya yang di pusat ini, agar bagaimana kami dari dekat ini bisa diperhatikan gitu, bukan hanya kita dijadikan sebagai sebuah data-data yang memenuhi inventaris yang di kantor saja, tapi perlu juga kami dilihat dari dekat bagaimana membina sebenarnya. Padahal masyarakat ini tidak berharaplah yang besar-besar, dijenguk kemudian kita berikan sebuah penghargaan yang setimpal lah. Itu saja barangkali yang sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa menjadi gambaran nanti dari Kasubdit Kementerian Agama, bisa disampaikan ke atasan kita di sana. Bila perlu nanti kita soam ke sana sama beliau ini atas nama penyuluh yang memperhatikan, peduli terhadap seni budaya Islam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan pemaparan bahasa karya ilmiahnya ya, bahasa kegiatan-kegiatan sekalian yang kami hormati Ibu dari Kasubdit Seni dan Budaya Kementerian Agama ini. Mungkin kita selingi dulu ini dengan penampilan Hadrah. Silakan. Kalau budak mungkin agak berat, ini harus berapa 20 ya, 20-25 personil ini harus tampil, dan kebetulan ini bajunya juga sudah yang dan alhamdulillah ya, kemarin kita sudah kirimi dari YouTube ya, dari YouTube ya. Kebetulan sekarang alhamdulillah teman-teman ini tidak tahu dengan bantuan digital. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Ya Rasulullah Tinggallah ibu, tinggallah ayah, doakan kami pergi berjuang di bawah kibaran merah putih agar negara kita abadi. Jangan kau kembali pulang walau takkan menang, walau banyak terdapat di medan perang untuk bangsa pemuda berjuang. Masya Allah. Tuhan tak betul.